Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Sufyan bercerita seorang sahabat Nabi yang mulia dan penuh hikmah. Beliau adalah Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan bin Harab, yaitu suami Hindun ataupun ayah Muawiyah. Abu Sufyan bin Haris adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah Al-Haris, sedangkan ayah Rasulullah adalah Abdullah. Kedua ayah mereka berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Beliau menjadi saudara sesusuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Usia beliau sama dengan Rasulullah. Keduanya lahir dalam waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga Bani Hashim. Oleh sebab itu, pada masa jahiliyah, yakni sebelum Muhammad menjadi nabi, Abu Sufyan adalah orang yang paling dekat dengan beliau. Sehingga beliau mengira bahwa Abu Sufyanlah orang pertama yang akan menerima dan membenarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perkiraannya meleset. Karena begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya, berkorbarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Haris terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan dan jalinan kekerabatan berubah menjadi kebencian. Maka hancurlah sudah hubungan mereka selama ini. Abu Sufyan adalah seorang penunggang kuda yang handal dari kalangan Quraisy dan seorang penyair yang ahli. Maka beliau menggunakan ujung pedang dan lisannya untuk memerangi Rasulullah dan memusuhi dakwahnya. Abu Sufyan menggunakan keahliannya dalam bersyair untuk mencela Rasulullah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Bahkan Abu Sufyanlah orang yang selalu mengobarkan semangat untuk memerangi kaum muslimin. Dan dia yang selalu memberi rencana untuk menyiksa mereka. Permusuhan Abu Sufyan bin Al-Haris dengan Rasulullah berlangsung sangat lama, yakni 20 tahun. Selama itu Abu Sufyan tidak pernah berhenti dalam mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ia tidak pernah membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah, kecuali dia melakukannya sesaat sebelum Fathul Makkah. Abu Sufyan ditakdirkan masuk Islam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abu Sufyan bin Al-Haris bercerita, tatkala Islam telah tegak, kokoh dan kuat, Nabi dan kaum muslimin hendak menaklukkan kota Mekah dengan seluruh kekuatannya. Kemudian berita tersebut sampai kepada kaum Quraisy pada umumnya, maka aku pun merasa bumi yang luas ini terasa sempit. Aku berkata pada diriku, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata kepada mereka, bersiap-siaplah untuk pergi. Maka Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku akan dibunuh. Tidak ada jalan lain, mereka berkata. Apakah sampai saat ini kamu belum membuka matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya? Sebaliknya kamu masih saja memusuhi, padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Ketika aku mengajak keluargaku keluar dari Makkah, justru mereka terus merayuku untuk masuk agama Islam, mendorongku untuk mengikuti agama Muhammad, dan akhirnya Allah melapangkan dada aku kepada Islam. Saat itu juga, aku bangkit dan berkata kepada hamba sahaya, aku yaitu Maskur, siapkan seekor unta dan seekor kuda untukku.
Aku membawa anakku Ja'far, lalu kami menuju Aboa di antara Mekah dan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana ketika mendekati tempat tersebut. Aku menyamar sehingga tidak ada yang mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, pasti aku akan dibunuh. Sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku, aku berjalan sejauh kurang lebih 2 mil. Sedangkan pasukan muslimin barisan terdepan berjalan menuju Mekah, dan aku berusaha menghindari jalan ia karena khawatir jika mereka mengenaliku dan membunuhku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul dengan rombongannya. Maka aku menampakkan diri di hadapan Rasulullah. Aku membuka wajahku, lalu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat wajahku, beliau langsung mengenaliku dan langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Lalu aku menghadap ke wajah beliau, akan tetapi Rasulullah berpaling lagi ke arah lain hingga berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan bahagia dengan keislamanku. Begitu juga dengan para sahabat. Namun ketika mereka melihat Rasulullah berpaling dariku, justru mereka juga ikut memalingkan wajahnya yang bermuka masam terhadapku. Akhirnya aku pun bertemu dengan Abu Bakar, namun ia juga berpaling dariku. Kemudian aku menemui Umar, ia juga berpaling dariku. Lebih jauh dari Abu Bakar, bahkan ia juga menghasung salah satu orang Ansar untuk berkata, "Wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi telah mencapai belahan timur dan barat." Orang Ansar ini terus mencela dan memakiku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu, aku melihat pamanku Al-Abbas. Aku berlindung kepadanya dan berkata, "Paman, aku berharap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbahagia karena aku masuk Islam. Karena hubungan kekerabatan di antara aku dan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Namun apa yang terjadi? Semua sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Beliau selalu memalingkan wajahnya dan mukanya masam. Tolong bicaralah kepadanya agar dia mau memaafkanku." Pamanku menjawab, "Tidak. Demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu. Kecuali jika ada kesempatan aku menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan segan kepada beliau." Mendengar hal itu, aku menjadi sedih. Lalu aku melihat sepupuku yang bernama Ali radhiyallahu anhu dan menemuinya serta berbicara mengenai urusanku. Akan tetapi Sayyidina Ali juga menjawab seperti pamanku, yaitu Al-Abbas. Aku kembali berkata kepada pamanku, "Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaci dan mendorong orang-orang yang mencaciku." Al-Abbas bertanya, "Bagaimana ciri-ciri laki-laki itu?" Aku menjawab, "Laki-laki itu adalah Nu'aiman bin Al-Haris An-Najari." Pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nu'aiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan tidak marah lagi kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya." Akhirnya Nu'aiman tidak mencacinya lagi dengan berkata, "Aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah tiba di Jufa, aku duduk di pintu tendanya sementara anakku yaitu Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku dan masih memalingkan wajahnya dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan
Pokoknya hal itu berlangsung lama sampai aku merasa sedih karenanya. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah harus memaafkan aku, atau aku akan mengandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan, sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika berita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah, beliau merasa iba denganku. Lalu saat keluar dari tendanya, beliau melihatku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, dan aku masuk ke dalam rombongan beliau. Rasulullah masuk masjid, maka aku pun mengikuti beliau dengan berjalan di hadapan beliau dan tak terpisah darinya. Aku benar-benar belum merasa dimaafkan oleh Rasulullah sampai perang Hunain terjadi. Peristiwa Islamnya Abu Sufyan bin Al-Harits di perang Hunain. Sebenarnya Abu Sufyan masuk Islam ketika terjadi Fathul Makkah. Namun keislaman Abu Sufyan nampaknya belum cukup membuat Rasulullah memaafkannya, sebab atas perbuatannya di masa lalu terhadap beliau. Hanya sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.